Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Ibu Widya Esmarawati selaku pengampu mata kuliah seminar dan tak lupa teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Baik, di sini perkenankanlah saya, nama saya Faiz Taur Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrakulit Manggis atau Garcinia mangostana L pada bahan pengencer terhadap kualitas semen kambing sanen setelah penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius dengan pembimbing utama Bapak Dr. Insinyur Sigit Bintara, MSU, MSI IPU ASEAN Eng. Latar belakang penelitian saya bahwasanya perkembangan teknologi reproduksi sangat berkembang begitu pesat. Salah satunya adalah inseminasi buatan atau artificial insemination. Inseminasi buatan merupakan inovasi yang menarik untuk dikembangkan dan untuk meningkatkan mutu genetik ternak itu sendiri. Keuntungan IB antara lain meningkatkan mutu genetik ternak yang lebih cepat karena menggunakan simen dari pejantan yang unggul. Tentunya IB juga bakal menghemat biaya dan dapat mencegah ternak mengalami penularan penyakit menular seperti penyakit reproduksi menular. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali faktor yang menghambat berhasilnya proses inseminasi. Yang pertama ada kualitas simen, yang kedua keadaan ternak betina, yang ketiga adalah keahlian inseminator. Nah, latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah keberhasilan inseminasi buatan sangat ditentukan oleh kualitas simen yang ada. Nah, kualitas semen segar yang diperoleh saat penampungan sangat mempengaruhi apakah sperma itu layak untuk dilanjutkan untuk diproses inseminasi buatan ataupun tidak. Nah, kualitas sperma akan turun apabila dalam proses penyimpanan sperma tanpa bahan pengencer meskipun disimpan dalam suhu maksimal 0 sampai 5 derajat Celcius. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas sperma adalah dengan penambahan bahan pengencer yang tepat. Pengenceran semen dilakukan untuk mendapatkan jumlah semen yang banyak sebelum dilakukan inseminasi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian yang saya buat menawarkan solusi yaitu penambahan ekstrak kulit manggis pada bahan pengencer sitrat kuning telur. Ekstrak kulit manggis di sini sebagai antioksidan alami yang berfungsi sebagai penetralisir efek negatif radikal bebas yang dihasilkan spermatozoa. Mekanisme kerjanya santon adalah dengan menghambat produksi ROS intraseluler. Nah, selanjutnya probandus simen yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah kambing sanen. Tentu kita semua tahu bahwasanya kambing sanen merupakan kambing perah yang unggul yang sudah berkembang di Indonesia. Kambing sanen sendiri merupakan salah satu jenis kambing yang perah yang berasal dari daerah subtropis atau lembah Sanen Swiss. Nah, kemampuan kambing sanen terhadap lingkungan baru yang begitu cepat membuat kambing sanen memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, ini dikutip dari beberapa website seperti website Livestock Ternak dan website dari Kementerian Pertanian, bahwasanya prospek kambing sanen itu sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Tidak hanya itu, produksi susu kambing sanen itu sangat tinggi jika dibandingkan produksi susu kambing perah lainnya. Selain itu, konsumsi pakan dari kambing sanen lebih sedikit daripada konsumsi pakan kambing perah seperti kambing etawa dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan dan manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit manggis atau Garcinia mangostana L yang ditambahkan pada bahan pengencer sitrat kuning telur terhadap kualitas spermatozoa kambing sanen setelah penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius. Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kulit manggis pada bahan pengencer terhadap kualitas semen kambing sanen setelah penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan berkelanjutan untuk proses pembuatan semen beku. Nah, berikut tinjauan pustaka dari penelitian saya. Yang pertama, karakteristik kambing sanen. Kambing sanen merupakan salah satu jenis kambing perah dan berasal dari daerah subtropis, yaitu lembah Sanen atau Swiss. Nah, kambing sanen itu mampu menghasilkan susu yang sangat banyak, yaitu 800 kg per ekor per masa laktasi yang berlangsung selama 250 hari.
Selanjutnya untuk karakteristik sperma dari kambing sanen. Karakteristik sperma kambing sanen memiliki volume semen sebesar 0,14 ml, pH semen berkisar 7,3, karakteristik warna semen krim putih, serta memiliki motilitas sebesar 75%. Nah, untuk tinjauan pustaka terkait dengan pengenceran semen, yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup spermatozoa selama masa penyimpanan, baik kondisi penyimpanan suhu dingin maupun beku. Syarat pengencer antara lain mengandung sumber energi, tentunya mampu melindungi dari cold shock. Yang ketiga dapat berfungsi sebagai buffer atau penyangga. Selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Nah, di sini kulit buah manggis memiliki kandungan senyawa polifenol yang cukup banyak. Beberapa di antaranya ialah santon, antosianin, tanin, maupun senyawa fenolat lainnya. Akan tetapi antioksidan yang dihasilkan oleh ekstrak kulit manggis yaitu santon yang cukup banyak. Selanjutnya, tinjauan pustaka terkait pemeriksaan kualitas sperma kambing sanen. Nah, evaluasi sperma ini dapat dinilai secara dua, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Penilaian spermatozoa secara makroskopis meliputi bau, volume, warna, pH, konsentrasi, dan konsistensi. Untuk yang secara mikroskopis bisa diamati melalui motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa. Yang pertama, bau. Sperma dalam keadaan normal umumnya mempunyai bau yang khas disertai bau hewan tersebut. Yang kedua, volume. Volume semen setiap penampungan dapat dilihat secara langsung pada tabung berskala. Nah, berdasarkan penelitian dari Nahrianti, umumnya kambing mengejakulasikan semen dengan volume 0,8 sampai 1,2 ml. Yang ketiga yaitu warna. Warna semen dilihat langsung dari tabung penampungan. Semen segar yang normal umumnya berwarna krem keputihan atau putih susu. Selanjutnya pH. Pengukuran pH semen dilakukan dengan mengambil sedikit semen segar menggunakan OSE dan diletakkan pada kertas indikator pH. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi diamati dengan menggoyangkan tabung penampung yang berisi semen. Selanjutnya motilitas. Gerakan massa mencerminkan motilitas atau daya gerak dan konsentrasi spermatozoa. Viabilitas. Presentasi spermatozoa yang hidup dengan teknik pewarnaan eosin. Sedangkan kalau abnormalitas merupakan kelainan fisik dari spermatozoa yang terjadi pada saat proses pembentukan spermatozoa. Nah, hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini yaitu penambahan ekstrak kulit manggis dengan level 4% dalam pengenceran sitrat kuning telur dapat memberikan efek terbaik untuk mempertahankan kualitas semen seperti motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa kambing sanen. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian sendiri dilakukan di kandang dan laboratorium fisiologi dan reproduksi ternak Universitas Gadjah Mada. Untuk waktunya sendiri, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga Desember 2022. Nah, untuk materi penelitian, untuk alatnya sendiri, alat yang digunakan untuk penampungan adalah pipet tetes, tabung penampung, sperma, termos, tempat tabung sperma, vagina buatan, dan tisu. Alat yang digunakan dalam pengenceran adalah gelas ukur, Erlenmeyer, tabung reaksi, corong, termometer. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan sperma adalah mikroskop cahaya, pipet tetes, kaca slide, dek gelas, kamar hitung Neubauer, pipet hemositometer, dan lampu spiritus. Untuk bahan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah kulit manggis, larutan etanol 96%, aquades, semen kambing sanen, larutan helium, enasitrat, kuning telur, ekstrak kulit manggis, air hangat, air keran, vaselin, penisilin, streptomycin, dan eosin 2%. Nah, berikut merupakan metode dari penelitian terkait dengan pengenceran dari ekstrak kulit manggis. Yang pertama tentunya penampungan semen. Penampungan semen dilakukan 2 kali dalam 1 minggu pada pagi hari dengan metode vagina buatan. Secara umum penampungan dilakukan dengan 2 persiapan, yaitu persiapan vagina buatan yang dilakukan di laboratorium dan persiapan penampungan yang dilakukan di kandang Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya adalah evaluasi semen secara makroskopis. Nah, setelah mendapatkan semen segar dari kambing sanen, selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam termos kosong dengan tidak terpapar cahaya dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji kualitas sperma secara makroskopis yang meliputi bau, volume, pH, konsistensi, dan konsentrasi. Selanjutnya, dilakukan pembuatan bahan pengencer.
Proses pembuatan bahan pengencer sitrat kuning telur antara lain air lendir yang sudah bersih dan kering ditambahkan 2,5 gram NaCitrat dan dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Kemudian dipanaskan dalam pemanas air bersuhu 92 derajat Celcius selama 5-10 menit sampai jernih. Selanjutnya ketika semuanya setiap bahan sudah tercampur, pengencer kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah pembuatan larutan pengencer, selanjutnya pembuatan ekstrak kulit manggis. Pembuatan ekstrak kulit manggis dilakukan dengan cara mencuci dan memotong kecil-kecil 3 bagian kulit manggis. Kulit buah manggis kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven. Selanjutnya setelah semua kadar airnya berkurang dan ditambahkan lautan etanol sebanyak 96%, selanjutnya ekstrak etanol cair yang dapat dikentalkan dengan rotari evaporati. Nah, setelah semuanya sudah tercampur, selanjutnya melakukan evaluasi penilaian semen yang telah diberi perlakuan. Ada motilitas yaitu presentasi sperma yang bergerak progresif ke depan. Motilitas dapat dilihat dengan meneteskan sperma di atas objek gelas, lalu ditutup dengan cover gelas dan diamati dengan perbesaran mikroskop 4x10. Selanjutnya viabilitas dihitung dengan pewarnaan eosin, di mana viabilitas dilakukan dengan meneteskan 1 tetes sperma di atas objek gelas, kemudian diamati. Selanjutnya ada abnormalitas. Abnormalitas spermatozoa merupakan presentasi yang abnormal. Abnormalitas spermatozoa diamati sejalan dengan pengamatan presentasi hidup. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan uji lanjut. Data yang diperoleh dari uji kualitas sperma segar meliputi volume, bau, warna pH, konsistensi, motilitas, viabilitas, dan abnormalitas yang dianalisis dengan uji rata dan standar deviasi. Nah, analisis yang saya gunakan pada penelitian ini adalah analisis rancangan acak lengkap pola faktorial, di mana faktor pertama atau faktor A adalah level ekstrak kulit manggis, dan faktor kedua atau faktor B adalah lama penyimpanan. Kemudian data dianalisis menggunakan RAL pola faktorial. Kemudian jika data tersebut signifikan, kemudian diuji di MRT atau Duncan Multiple Rank Test. Nah, berikut merupakan rumus yang saya gunakan ketika menggunakan RAL pola faktorial. Nah, ini merupakan acuan daftar pustaka yang saya buat. Ini diikuti banyak sekali, mulai bakat sampai Zadernowski. Baik, sekian presentase saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.